Pada video kali ini saya akan bahas tentang hambatan rolling dari ban. Ini sesuai dengan rencana yang sebelumnya, yaitu bahwa kita mempelajari mekanika ban. Yang pertama adalah yang gaya-gaya dan momen pada ban, yaitu sumbu-sumbu koordinatnya, sudah kita bahas di video sebelum ini. Nah, video sekarang kita akan bahas tentang hambatan rolling atau rolling resistance. Kita akan bahas masih pada yang hard surface. Jadi rolling resistance pada hard surface, pada permukaan yang keras seperti aspal, konkrit, dan sebagainya, itu disebabkan karena histeresis dari material ban, karena defleksi dari karkas saat rolling. Nah, kalau kita lihat ban itu yang di bagian kontak dengan jalan kan dia mengalami defleksi atau dia mengalami perubahan bentuk. Yang awalnya dia bulat melingkar, ketika dia memasuki kontak dia akan terdefleksi atau dia akan berubah bentuk. Yang berubah bentuk itu terjadi pada karkas. Karkas itu adalah rangkanya yang terdiri dari ply cord, anyaman-anyaman benang nilon itu di karkasnya, dan juga di karet-karetnya seluruh bagian dari ban akan mengalami defleksi. Akibat defleksi tersebut akan mengalami histeresis loss. Jadi adanya defleksi itu akan menyebabkan histeresis loss. Nah, apa histeresis loss sudah dibahas di dua video sebelum ini. Jadi rolling resistance pada hard surface itu disebabkan karena adanya histeresis loss dari material ban karena defleksi dari karkas saat rolling. Kata kuncinya adalah ketika ada defleksi dari ban, itu ketika dia ada di kontak dengan tanah, dia akan mengalami kerugian histeresis. Nah, kerugian itu akan menyebabkan rolling resistance atau hambatan rolling. Karena ada defleksi, dia akan menghambat untuk rolling intinya. Nah, selain dari histeresis, rolling resistance juga disebabkan karena yang pertama dia sliding, ada gesekan ban dengan jalan. Jadi rolling resistance itu tidak hanya disebabkan dari histeresis loss, tetapi juga adanya sliding atau gesekan ban dengan jalan. Selain itu besar dari hambatan rolling itu disebabkan karena sirkulasi udara dalam ban. Nah, di dalam ban itu ada udara. Ketika kita putar atau bannya itu bergerak, maka udara itu akan menimbulkan hambatan untuk diputar. Nah, selain itu juga ada yang namanya dengan fan effect dari roda yang berputar. Artinya hambatan udara yang di sekitar roda. Jadi ketika kita memutar roda kan udara itu akan menghambat. Seperti kalau kita memutar kipas angin kan, maka akan ada hambatan angin. Jadi ada 4 yang menyebabkan hambatan rolling dari ban, yaitu yang pertama adalah yang hysteresis loss. Itu karena material ban yang terbuat dari karet, hysteresis loss, kemudian gesekan antara ban dengan jalan, kemudian hambatan udara di dalam ban, serta hambatan udara di luar ban atau di luar roda. Nah, akan tetapi dari keempat sebab itu, yang paling mayoritas atau pengaruhnya yang paling besar terhadap nilai hambatan rollingnya itu adalah internal hysteresis atau hysteresis loss, yaitu 90-95%. Jadi hambatan rolling dari ban itu 90-95% itu disebabkan karena adanya hysteresis loss. Yang lainnya, yang tadi adanya gesekan ban dengan jalan, hambatan udara di dalam ban, dan hambatan udara di luar atau di sekitar roda. Jadi kalau kita bikin poin-poinnya, ini tadi dari total rolling resistance itu 90-95% itu disebabkan karena internal hysteresis losses. Dan nanti ada beberapa sebab internal hysteresis losses itu dari mana saja sumbernya. Kemudian 2-10% itu dari gesekan antara ban dengan jalan, dan yang 1,5-3,5% itu adalah karena hambatan angin, baik di dalam ban ataupun di sekitar roda. Jadi ada 4 ya, hambatan anginnya ada di dalam roda dan di luar roda. Yang mayoritas adalah karena hysteresis losses. Nah, hysteresis loss itu terdiri dari apa aja? Karena ban itu terdiri dari beberapa bagian. Ada tread, ada sidewall, ada shoulder, ada bits. Nah, untuk bagi teman-teman yang belum mengetahui mana itu tread, mana sidewall, mana shoulder, mana bits, bisa dilihat dari video saya dengan judul konstruksi ban kendaraan.
Ya, jadi hysteresis loss itu disebabkan karena beberapa komponen. Yang pertama adalah region tread, daerah-daerah treadnya, daerah tapak bannya, tapak ban dengan jalannya itu berperan dalam hysteresis loss itu sebanyak 73%. Ini termasuk belt ya, jadi tread termasuk belt. Jadi bagian yang kontak dengan jalan sekaligus yang di atasnya, di lapisan-lapisannya, termasuk belt kalau dalam ban radial. Nah, karena di bagian tread ini dia terjadi deformasi yang paling besar dibanding dengan komponen lainnya, sehingga hysteresis loss itu mayoritas itu disebabkan karena tread region, bagian treadnya yaitu 73%. Kemudian di bagian sampingnya, di sidewallnya itu berperan sebesar 13%. Kemudian di shoulder itu antara tread dan sidewall itu ada karet yang bisa jadi komponennya itu berbeda dengan komponen yang lainnya yang dinamakan dengan shoulder, yaitu antara tread dan sidewall itu berperan 12%, dan pitch itu adalah bagian yang menempel di pelek yang sebagai pondasi itu berperan sebesar 2%. Jadi yang 90-95% itu internal hysteresis losses itu adalah totalnya. Nah, secara detailnya adalah dari tread 73, dari sidewall 13, dari shoulder 12%, dan dari pitch 2%. Nah, itu adalah sebab-sebab hysteresis loss-nya. Nah, saat roda menggelinding itu karkas terdefleksi, yaitu di bagian area kontak dengan jalan. Akibat distorsi tersebut, tekanan normal dalam leading half atau bagian depan itu akan lebih tinggi dibanding dengan trailingnya. Jadi akibat roda menggelinding itu kan karkas terdefleksi atau berubah bentuk pada bagian kontaknya. Nah, akibat adanya perubahan bentuk atau defleksi tadi atau distorsi tersebut, maka tekanan normal itu akan bergeser sedikit ke depan. Jadi tidak center lagi di center roda. Jadi kalau roda diam itu dia gaya reaksinya, gaya normalnya, gaya normal resultannya itu dia tepat di center roda, di sumbu roda, di titik pusat roda. Tetapi ketika roda itu menggelinding, gaya normal resultannya itu akan bergeser ke depan sedikit. Nah, itulah yang dimaksud dari kalimat ini. Karena adanya perubahan bentuk atau deformasi atau distorsi dari tapak ban. Jadi gaya normalnya akan bergeser ke depan sedikit. Nah, hal tersebut mengakibatkan center tekanan normal bergeser ke depan yang tadi yang sudah saya katakan, yaitu dalam arah rolling atau gliding, atau dia akan bergeser ke depan sedikit. Nah, pergeseran ini akan menghasilkan momen terhadap pusat roda yang arahnya itu melawan dari putaran roda. Nah, yang hal ini disebut dengan momen rolling resistance. Ini bisa dilihat di video saya yang judulnya adalah traksi, gaya-gaya dan gaya traksi, pengereman, dan gaya lainnya. Di dalam video itu saya sudah gambarkan bagaimana rolling resistance itu terjadi. Jadi terjadi itu ketika gaya normalnya itu bergeser ke depan akibat adanya distorsi atau defleksi pada ban. Nah, kemudian rasio atau perbandingan antara rolling resistance ini dalam gaya ya, yang tadi awalnya itu berupa momen rolling resistance, kalau kita bagi dengan jari-jari kan dia menjadi gaya. Jadi kalau gaya rolling resistance tersebut kita bandingkan dengan gaya normal, itu disebut dengan koefisien rolling resistance. Gaya rolling resistance, gaya hambatan rolling dibagi dengan gaya normal, itu disebut koefisien rolling resistance. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi rolling resistance itu sangat banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi rolling resistance sangat banyak, antara lain satu adalah struktur ban. Struktur ban itu terdiri dari konstruksi dan material. Yang kedua adalah kondisi operasi. Kondisi operasi antara lain kondisi permukaan jalan, tekanan ban, kecepatan, temperatur, dan lain-lain. Dan lain-lain itu apa saya tidak tahu, saya ikuti di buku saja. Jadi rolling resistance atau hambatan gelinding dari ban itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah struktur ban. Struktur itu terdiri dari konstruksinya dan material yang digunakan. Yang kedua, itu akan dipengaruhi oleh kondisi operasi, yaitu kondisi permukaan jalan, apakah dia permukaan keras atau permukaan lunak, kemudian tekanan ban, kecepatan kendaraan, temperatur, dan lain-lain. Sekarang kita bahas satu persatu pengaruh faktor yang mempengaruhi rolling resistance, yaitu yang pertama adalah konstruksi ban. Nah, apa pengaruh konstruksi ban terhadap hambatan rolling? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, tread dan sidewall. Tread itu bagian yang kontak dengan tanah, jangan jalan.
tread dan sidewall-nya, sidewall yang di bagian samping. Jadi tread dan sidewall yang tebal dan jumlah dari ply karkas yang banyak itu akan cenderung meningkatkan rolling resistance. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika tread dan sidewall-nya tebal atau jumlah ply karkasnya, jumlah lapisan karkasnya itu banyak, maka akan menghasilkan hysteresis loss yang lebih tinggi karena gesekan internal akan meningkat. Jadi hysteresis loss itu kan terjadi akibat adanya gesekan internal, gesekan dalam material. Nah, ketika material itu semakin banyak lapisannya atau semakin tebal, maka gesekannya akan meningkat. Gesekan meningkat akan menimbulkan panas. Panas itu adalah energi yang hilang atau yang berubah. Energi yang dikonversi menjadi panas itu adalah energi yang tidak kita gunakan. Nah, itu kita sebut dengan energi yang hilang atau hysteresis loss. Itu kerugian energi karena adanya hysteresis, yaitu kurva loading itu tidak sama dengan unloading. Jadi kalau kita mendesain ban dengan jumlah ply karkas yang banyak, itu cenderung akan meningkatkan hambatan rolling. Itu tadi karena gesekannya akan semakin besar antar tiap ply, tiap lapisan atau tiap elemen dalam ban tersebut. Itu dari konstruksi ban. Sekarang dari material ban. Apa pengaruh material terhadap hambatan rolling? Material ban itu terbuat dari sekarang banyak terbuat dari karet sintetik. Nah, kita membuat atau para perusahaan itu membuat ban dengan karet sintetik itu memiliki rolling resistance yang lebih tinggi dibanding dengan natural rubber. Jadi karet sintetik itu lebih besar hambatan rollingnya dibanding dengan karet alam. Kemudian ada yang namanya butyl rubber, itu traksinya lebih baik dan pencengkraman dengan jalannya lebih baik, tetapi dia memiliki hambatan rolling yang lebih kecil dibanding dengan karet sintetik konvensional. Ini jadi material ban itu kan bisa dari karet alam, natural rubber, ada yang sintetik rubber. Nah, pada sintetik rubber itu rolling resistance-nya itu lebih besar dibanding dengan yang natural rubber. Jadi yang sintetik itu justru lebih besar hambatan rollingnya dibanding dengan natural rubber. Nah, kenapa kita lebih memilih dengan menggunakan karet sintetik? Itu ada faktor-faktor lain yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian butyl rubber traksi lebih baik atau reholding itu lebih kecil dari karet sintetik konvensional. Nah, bahkan yang ini harusnya bukan lebih kecil, ini lebih besar. Lebih besar. Semoga saja benar. Kalau salah saya mohon maaf. Bisa dicek di bukunya J.Y. Wong. Jadi karet sintetik itu hambatan rollingnya lebih besar dibanding dengan yang natural rubber, dan sintetik yang lain yang lebih baru yaitu butyl rubber itu meskipun traksinya lebih baik dan daya cengkramnya atau road holdingnya itu lebih baik, tetapi dia memiliki hambatan rolling yang lebih besar dibanding dengan karet sintetik konvensional. Jadi karet sintetik itu lebih besar hambatan rollingnya dibanding dengan natural rubber, dan yang butyl rubber itu hambatan rollingnya lebih besar dibanding dengan karet sintetik yang konvensional atau yang lama, karena dia mengejar traksi yang lebih baik. Itu adalah pengaruh material ban. Jadi natural rubber itu hambatan rollingnya yang paling kecil, tetapi kenapa tidak digunakan, kita lihat di slide selanjutnya, nanti kita bahas. Nah, sekarang pengaruh hambatan rolling atau pengaruh permukaan jalan terhadap besarnya nilai hambatan rolling. Nah, ketika kita menggunakan ban pada permukaan keras atau halus, itu akan memiliki nilai hambatan rolling yang lebih kecil dibanding dengan jalan kasar. Nah, kenapa? Karena ketika kita menggunakan jalan yang halus atau yang halus dan keras, itu defleksinya atau deformasi dari ban akan lebih sedikit dibanding dengan jalan yang kasar. Karena distorsi atau defleksinya dari ban lebih kecil, berarti
histeresis loss-nya lebih kecil, mengakibatkan hambatan rollingnya lebih kecil juga. Nah, kemudian kalau kita menggunakan ban tersebut pada permukaan yang basah, itu akan mengakibatkan hambatan rolling lebih besar dibanding dengan jalan yang kering. Ini alasannya apa ya? Jalan yang basah dia akan lebih besar dibanding dengan jalan kering, mungkin karena ada pengaruh hambatan dari air mungkin ya, atau kalau ini alasannya. Nah, selain kondisi permukaan jalan, kita akan melihat juga pengaruh tekanan ban terhadap hambatan rolling. Nah, tekanan ban itu akan mempengaruhi fleksibilitas dari ban. Nah, pada permukaan keras, hambatan rolling akan lebih kecil atau turun dengan meningkatkan tekanan. Pada permukaan keras, hambatan rolling akan menurun dengan meningkatnya tekanan. Ketika kita tingkatkan tekanannya, hambatan rollingnya akan semakin turun karena dia akan semakin kaku. Semakin kaku berarti dia distorsinya itu akan semakin kecil. Distorsi semakin kecil, maka histeresis loss-nya akan semakin kecil. Nah, itulah logikanya. Kali ini karena tekanan tinggi, defleksi turun sesuai dengan kita bahas tadi, dan lower roller, jadi histeresis loss-nya akan kecil. Nah, kemudian pengaruh tekanan ban terhadap hambatan rolling itu lebih besar pada ban bias dibanding dengan ban radial. Ya, karena ban radial itu memperbaiki ban bias, ya sebenarnya kita tidak bisa bandingkan ini. Ban radial pasti dia lebih bagus dibanding dengan ban bias dari sisi manapun kecuali dari harga. Dari harga radial lebih mahal. Nah, kemudian pada permukaan yang deformable, ini tadi ya tekanan ban pada permukaan yang keras. Ini tekanan ban pada permukaan keras, sekarang tekanan ban pada permukaan yang deformable atau yang lunak, misalkan pasir. Jadi kalau tadi tekanan ban pada permukaan keras, hambatan rollingnya akan turun jika kita tingkatkan tekanannya. Kemudian pada permukaan yang deformable, misal pasir. Nah, ketika tekanannya itu kita tingkatkan, maka penetrasinya akan semakin tinggi. Jadi ketika tekanan ban itu kita tingkatkan, penetrasinya atau dia akan masuk ke dalam pasir itu akan lebih dalam. Ketika lebih dalam berarti rolling resistance-nya akan semakin besar karena dia energinya itu digunakan untuk masuk ke dalam, bukan maju ke depan. Nah, makanya hambatan rollingnya akan semakin tinggi. Kemudian kalau kita balik, tekanannya kita kurangi, maka penetrasinya akan kurang, karena kan ketika tekanannya kurang, defleksinya akan semakin besar. Defleksi semakin besar berarti tekanan dari tiap kontaknya akan semakin kecil. Tekanannya semakin kecil, gayanya yang diterima oleh pasir itu akan semakin kecil, sehingga dia tidak sedalam ketika tekanannya tinggi. Ya, tapi karena defleksinya tinggi, dia histeresis loss-nya juga akan semakin tinggi. Maka kita harus cari yang optimal, dimana yang supaya histerisnya itu rendah dan penetrasinya juga rendah. Nah, itu kalau kita memperhitungkan ketika sebuah ban kita jalankan di jalan yang deformable, yang lunak, misalkan pasir. Jadi kita harus pilih tekanan berapa supaya histeresis loss-nya kecil dan juga penetrasinya kecil. Nah, kemudian tekanan itu tidak hanya mempengaruhi rolling resistance, tetapi juga tread wear atau keausan ban. Makin tinggi tekanan, keausan akan turun. Nah, efek lebih besar pada ban bias. Ketika tekanan besar, keausan turun, karena tekanan besar kan dia lebih kaku, jadi dengan mengalami distorsi semakin kecil. Semakin kecil, histeresis loss-nya kecil, keausannya turun. Atau bagian yang kontak dengan jalan kan semakin kecil, sehingga keausannya lebih kecil. Kemudian apa pengaruh rolling resistance terhadap kecepatan kendaraan? Kita balik. Apa pengaruh kecepatan kendaraan terhadap rolling resistance? Nah, ketika kecepatannya tinggi, rolling resistance-nya akan semakin tinggi. Karena getaran akan tinggi saat kecepatan tinggi. Jadi kan ban itu kan ketika dia mengenai kontak dengan jalan kan dia mengalami deformasi. Kemudian ketika dia melewati kontaknya, dia akan kembali seperti semula. Dilanjutkan dengan yang bagian depannya dia deformasi tidak. Nah, ketika dia kecepatannya tinggi berarti dia akan mengalami deformasi tidak. Nah, semakin cepat deformasi tidak itu berarti dia akan semakin cepat
mengalami kecepatan, semakin cepat kecepatannya maka dia akan mengalami getaran yang semakin tinggi, itu deformasi tidak terdefleksi tidak terdefleksi kembali ke semula, terdefleksi kembali ke semula karena lebih cepat sehingga getarannya akan semakin tinggi. Getaran semakin tinggi berarti energi yang terserap itu akan semakin besar atau histeresisnya akan semakin besar, maka akibatnya meningkatkan rolling resistance. Nah, jadi kuncinya itu dari tadi hysteresis loss ya di hambatan rolling ini. Nah, getaran tinggi kan deformasi meningkat, hysteresis loss semakin tinggi. Nah, ini seperti tadi. Kunci yang paling penting itu adalah hysteresis loss. Nah, kemudian sebagai pengetahuan ada batas kecepatan tertentu untuk ban tertentu yang disebut dengan kecepatan kecepatan batasnya. Nah, kira-kira kecepatan thresholdnya itu adalah VTH sama dengan akar FT dibagi dengan rho T. FT adalah circumferential tension, yaitu tegangan di sekitar keliling dari ban. Kemudian rho T itu adalah densitas atau massa jenis dari material trade per satuan luas. Nah, jika kecepatannya itu lebih besar daripada VTH ini, maka akan muncul fenomena yang namanya standing waves. Nah, batu standing waves kita bahas di video selanjutnya saja supaya tidak terlalu lama video ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.